Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Kristina Bilamawati dari Prodi PKMI kelas 2B IAIN Kediri. Pada video kali ini saya akan membahas seputar Idul Adha. Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam adalah hari yang sangat penting selain Idul Fitri. Karena pada hari raya ini, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan sholat id bersama-sama di tanah lapang atau di masjid, seperti ketika merayakan Idul Fitri. Setelah sholat dilakukan penyembelihan hewan kurban untuk memperingati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim yang menyembelih domba sebagai pengganti putranya. Dalam video kali ini juga saya akan membahas bagaimana hukum berkurban, ketentuan hewan kurban, syaratnya hewan kurban, waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, cara pembagian daging kurban, orang yang berhak menerima daging kurban, serta hikmahnya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, hukum kurban. Menyembelih hewan kurban hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad berarti ibadah yang dianjurkan dengan penekanan kuat atau menghampiri atau mendekati wajib. Yang kedua, ketentuan hewan kurban. Dalam kurban, binatang yang diperbolehkan untuk disembelih adalah hewan ternak seperti domba, kambing, sapi, dan unta. Hewan seperti burung dan ayam tidak boleh dikorbankan, dijadikan hewan kurban, karena seperti dituliskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34 yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Yang ketiga adalah syarat hewan kurban. Persyaratan utama adalah hewan tersebut haruslah sehat, gemuk, dan tidak cacat. Yang keempat, waktu pelaksanaan hewan kurban. Menyembelih hewan kurban diperbolehkan setelah dilaksanakannya sholat id atau di siang hari atau di malam hari. Akan tetapi, disunahkan menyembelihnya di siang hari agar lebih baik dalam penyembelihan. Yang kelima adalah cara pembagian daging kurban. Bagian daging kurban sebaiknya dalam bentuk masih segar, baik berupa daging, boleh daging kambing maupun daging sapi atau hewan ternak lain yang bisa dijadikan hewan kurban. Untuk bagiannya masing-masing adalah sepertiga bagian. Yang keenam adalah orang yang berhak menerima kurban. Orang yang berhak menerima kurban ini ada orang yang berkurban sendiri beserta sanak keluarganya, kemudian fakir dan miskin, kerabat, tetangga, dan orang lain. Yang ketujuh adalah hikmahnya. Apa sih hikmah dari berkurban pada Idul Adha? Yang pertama adalah kurban ini merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hewan kurban ini apabila berkurban dibalas kebaikannya setiap helai hewan kurban. Yang ketiga, merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah selanjutnya, kurban itu lebih baik daripada sedekah. Yang selanjutnya, mengingat ketakwaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, di mana hal ini menunjukkan kebesaran dan kesabaran seorang ayah Nabi Ibrahim dan anak yang rela melaksanakan perintah Allah. Ketaatan inilah yang patut dijadikan teladan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.